Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Masih ta'aluk ya? Ta'aluk sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 6 sifat ya. 7 sifat ma'ani, 6 sifat yang punya ta'aluk, 1 sifat tidak punya ta'aluk. Maka dengan memahami sifat-sifat kerjanya Allah subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin, seorang muslim akan bisa melangkah menjadi orang-orang yang dalam hatinya punya keikhlasan kepada Allah. Seorang mukmin bisa ridho kepada
tiap-tiap ujiannya Allah. Tiap-tiap mukmin bisa menjadi orang yang mau menghambakan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah ketika dia tahu hubungan dirinya dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia tidak tahu hubungan dirinya dengan sifat-sifat Allah, dia hanya menganggap bahwa dirinya hanya berhubungan dengan Allah satu kali, yaitu ketika dia diciptakan. Setelah dia diciptakan, maka lepaslah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika posisi keyakinan kita seperti ini, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lepas, kita akan tidak merasa bahwa pertolongan Allah senantiasa hadir pada diri kita. Segala sesuatu yang rupanya kebaikan Allah, pengawasan Allah, perhatian Allah tidak pernah lepas sedikitpun dari kita, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting mengetahui hubungan sifat Allah dengan makhluk. Kalau kita nggak ngerti hubungan ini, dianggap nggak ada hubungan apa-apa. Dianggap hubungan kita itu nanti waktu akhir zaman aja, kiamat, manusia dibangkitkan, dihitung nasibnya, dihitung hisabnya, kemudian barulah kita hubungan dengan Allah lagi, minta maaf, kesalahannya banyak, taubat kepada Allah. Tidak demikian. Maka dengan kita tahu bahwa kita ini tiap waktu ada hubungan dengan Allah, artinya wujud kita, wujudnya makhluk senantiasa berada dalam kekuasaannya Allah, maka kita akan senantiasa merasa bahwa kita ada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi di dalam Al-Quranul Karim, beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kejadian nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul. Tapi di dalam Al-Quran, kisah kehidupan mereka tidak semuanya diceritakan. Namanya disebut 25, tapi kisah hidupnya tidak semuanya diceritakan. Kenapa? Karena Al-Quran hanya mengambil yang pokok, yang penting-penting saja, yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang bisa kita pakai untuk tolak ukur menjalani kehidupan selanjutnya sampai hari kematian kita. Maka Allah mengisahkan yang pokok-pokok saja, yang penting-penting. Di antaranya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, banyak di Al-Quran. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Dawud, kisah Nabi Yunus. Ini hanya sekilas-sekilas. Ada Nabi Lut sedikit, ada Nabi Hud sedikit, Nabi Idris sedikit. Yang paling banyak ceritanya Nabi Allah Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, banyak lagi ceritanya, berkali-kali diceritakan di situ. Maka hikmah-hikmah ini sebagai rujukan pedoman kita bahwa Allah menciptakan dari generasi ke generasi itu kejadian yang sama dan berulang. Yang terjadi pada zaman lalu berulang lagi, hanya pemerannya saja yang berbeda. Jadi jangan dianggap dunia ini terjadinya semaunya sendiri, enggak. Semua terjadi atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal kejadian sampai berikutnya, sampai bergantinya, semua Allah yang menentukan. Pemerannya aja yang berbeda.
ganti. Zaman Nabi Allah Ibrahim namanya Namrud, zaman Nabi Musa namanya Fir'aun gitu. Zamannya Nabi Muhammad SAW namanya Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Zaman kita namanya ini terus berganti begitu. Jadi musuh atau orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang jahat, menjadi orang-orang yang berperangai jelek, menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu atas hawa nafsunya sendiri. Tapi semua ini sudah ada di dalam skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus tahu, bahwa sebelum kejadian ini langit bumi semua diciptakan, sebelum alam raya malaikat makhluk surga neraka diciptakan, maka yang ada hanya Allah. Selainnya Allah nggak ada, yang ada hanya Allah. Maka pada keadaan Allah itu ada dan hanya ada Allah saja, maka pada keadaan itu Allah tetap Allah mempunyai sifat qudrat. Allah mampu menjadikan segala sesuatu, hanya saja Allah belum nyata menciptakannya. Dalam ilmu tauhid, keadaan yang seperti itu disebut namanya suluhil qadim. Allah siap menciptakan keadaan makhluk. Segala yang mungkin terjadi, segala perubahan apapun, segala keadaan makhluk itu disiapkan oleh Allah untuk diciptakan. Jadi Allah mampu menciptakan makhluk dalam seketika. Nah, kun fayakun, semuanya muncul. Tapi ada yang Allah kehendaki, sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan Allah menciptakan makhluk dalam 6 hari. Ya, yang 7 hari, 6 hari. Tapi jangan digambarkan bahwa hari-hari ini adalah bagian dari kerjanya Allah menciptakan. Bukan Allah kerjanya 6 hari atau 7 hari, ntar pakai lembur segala. Itu kerjanya siang malam pas siang aja begitu. Jadi perkataan Allah menciptakan makhluk atau alam itu fisit tadi ayamin sumastawa ilal arasy, itu maknanya Allah menjadikan proses. Allah menciptakan sebuah proses. Ada hari Ahad, ada hari Senin, ada hari Selasa. Kita nggak kenal kalau hari-hari itu bahasa Arab semua itu. Itu hari-hari yang Allah ciptakan dari awal penciptaan dunia. Allah jadikan hari dalam 7, hitungan dalam 7, kemudian berulang 7 lagi, berulang 7 lagi, 7 lagi. Ini Allah ciptakan 7 itu. Bukan Allahnya terkena zaman, bukan. Allah tidak terkena waktu, tapi Allah menciptakan waktu. Hari pertama Allah menciptakan anu dan anu. Hari kedua Allah menciptakan lagi yang lain. Hari ketiga sampai hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam alaihis salam. Diciptakan. Jadi sebelum alam ini tercipta, apa yang diperbuat oleh Allah? Yang diperbuat oleh Allah namanya suluhil qadim, yaitu Allah siap menciptakan segala sesuatu. Maka kita harus ngerti ini,
biar jangan sampai pahamnya kita sama kayak orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang filsafat yang mengatakan Allah itu sebelum menciptakan langit bumi nganggur, nggak punya ada Tuhan nganggur. Ini Tuhan, Tuhan kok nganggur lah. Satu mengatakan Tuhan itu nganggur sebelum menciptakan langit bumi. Kata satunya lagi, biar nggak ada sifat nganggur bagi Allah, maka dikatakan Allah itu wajib menciptakan alam. Jadi alam ini diciptakan Allah kapan? Alam ini tidak berawal. Kalau ada Allah, ada makhluk. Kalau nggak ada makhluk, nggak ada Allah. Wah, ini parah lagi ini. Jadi mengatakan bahwa Allah itu ya pasti punya ciptaan. Kalau Allah nggak punya ciptaan, bukan Allah namanya. Gitu. Itu dia berpikiran menganggap Tuhan sama kayak dirinya. Kalau dirinya itu jadi seorang suami, maka sebelum dia punya istri belum disebut suami. Setelah punya istri disebut suami. Dia menjadi seorang bapak setelah dia punya anak. Sebelum punya anak belum jadi bapak. Jadi apa dia? Ya jadi anak. Nah, Allah tidak demikian. Allah dirinya disebut Tuhan bukan karena dia menciptakan alam. Ini anggapan yang salah. Jadi dia disebut Tuhan, Allah disebut sebagai Tuhan bukan karena menciptakan alam. Sebelum alam ini ada ya dia Tuhan. Nah, menciptakan alam ini bagi Allah adalah kebebasan. Kebebasan, terserah. Mau bikin alam boleh, tidak bikin alam juga boleh. Itu haknya Allah. Nah, alam yang akan diciptakan ini disiapkan oleh Allah, namanya Suluhil Qadim. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bukan nganggur, juga bukan suatu kewajiban, tapi kebebasan. Hingga sebelum diciptakan ini semua, Allah menyiapkan, Allah siap menciptakan apapun yang akan terjadi. Maka kemunculan yang sekarang ini adalah kemunculan yang sesuai dengan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munculnya makhluk yang pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam sebagai manusia. Ini harus kita imani, ini berita Al-Quran. Jangan sampai kita iman ada makhluk lain selain Nabi Adam. Nggak ada. Di dunia ini manusia yang pertama turun adalah Nabi Adam alaihissalam. Jangan percaya sama apa itu? Homo solokonsis apa itu? Manusia apa? Manusia kera. Enggak ada manusia kera aja, manusia. Jangan digabung-gabung manusia. Ya. Jadi wajib kita imani sebelum Nabi Adam diciptakan di dunia ini ya belum ada manusia. Nabi Adam manusia yang pertama. Jadi Allah siapkan semuanya. Siapa yang akan jadi umatnya Nabi Adam? Siapa yang akan jadi umatnya Nabi Nuh? Siapa yang akan jadi umatnya Nabi Ibrahim? Terus Allah siapkan semuanya. Dan Allah munculkan pula orang-orang yang akan menentang kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disiapkan oleh Allah. Di setiap generasi itu, sampai sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Idris, itu dunia ini masih Islam semua. Belum ada satupun orang kafir, belum ada. Sampai Nabi Idris.
Nabi Idris itu keturunan yang kelima dari Nabi Adam. Nabi Adam punya anak Nabi Sis, kemudian beberapa lagi, terus sampai ke Nabi Idris alaihissalam. Nah, sejak Nabi Idris ke Nabi Adam itu waktunya berapa tahun? Ribuan tahun. Nabi Adam umurnya berapa? Ribuan tahun. Jadi ribuan tahun ini semuanya muslim semua. Allah nggak jadikan orang kafir, tapi ada yang maksiat. Pembunuhan ada, perzinaan ada, hanya isinya orang yang maksiat. Hingga para nabi itu mengajak umat pada masa itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk beriman. Karena masa itu semuanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai datangnya Nabi Idris, sampai meninggalnya Nabi Idris alaihissalam. Meninggalnya Nabi Idris mulai muncul yang pertama kali Allah redupkan dunia ini. Pertama kali Allah redupkan dunia ini. Kalau di masjid ini banyak lampu, kemudian satu persatu lampu dimatikan, yang jadinya apa? Satu mati mulai gelap, satu mati lagi mulai gelap. Lah, zaman Nabi Idris demikian. Yang tersisa setelah Nabi Idris itu orang soleh. Ada beritanya Nabi, ada orang soleh, itu 5 orang. 5 ini kemudian satu persatu mati. Hingga sejak kematian umat Nabi Idris ini, di dunia pada masa itu sudah nggak ada lagi orang soleh. Hingga terjadinya Nabi Idris sampai Nabi Nuh itu masanya 1000 tahun, kosong dari kenabian. Mulai munculnya kekafiran. Mulai sampai muncul Nabi Nuh, di dunia pada masa itu sudah nggak ada orang Islam. Semuanya kafir. Semuanya dalam keadaan tersesat. Hanya dihitung keturunan yang Allah jaga yang sampai melahirkan Nabi Nuh alaihi salam. Coba. Jadi Nabi Nuh ini nabi yang pertama berdakwah pada kekafiran. Nabi Nuh itu pertama nabi yang mengajak orang lain untuk masuk agama Islam, untuk beriman kepada Allah. Ini Allah ciptakan, Allah yang menghendakinya. Allah jadikan pada masa itu habis umat Islamnya, habis orang-orang solehnya, habis. Hingga kalau lampu-lampu itu pada padam semua, dunia bagaimana? Gelap. Tidak ada satu orang soleh, tidak ada satu walinya Allah, tidak ada. Dan Nabi Nuh, nabi yang pertama berdakwah pada kekafiran. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dapatnya orang cuman 80 orang diberitakan. Itu dunia ini sudah penuh. Artinya anak-anak Nabi Adam sudah banyak. Kenapa? Zaman Nabi Idris itu sudah diajarkan bagaimana ilmu falak, bagaimana tulis menulis, bagaimana tentang perpakaian baju. Sudah diajarkan semua itu, hingga sudah keadaannya sudah jadi manusia yang layak. Mereka sudah berilmu, sudah. Allah jadikan mereka semuanya kafir. Nabi Allah ada, Nabi Allah Nuh diturunkan. 950 tahun Nabi Nuh dakwah kepada mereka, dapatnya cuman 80 orang. Coba. Dan mereka setiap Nabi Nuh dakwah hanya ngeledek, apa Nuh? Udah kamu ngoceh apa aja, nggak apa-apa, terserah kamu Nuh. Ngomong-ngomong aja, nggak ngaruh Nuh. Coba. Tapi Nabi Nuh sabar, hingga kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah
dia dimasukkan dalam kelompoknya ulul azmi, seorang yang bersabar di dalam menyampaikan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. 950 tahun dapatnya cuman 80. Maka Allah beritakan, Nuh, itu setelah yang 80 itu nggak ada lagi yang bakal iman sama kamu, Nuh. Kalau begitu ya Allah, kalau sudah nggak mungkin ada yang iman, ya sudah, ini semua sisanya matiin aja semua ya Allah. Nabi Nuh mengangkat tangannya dengan doanya yang mustajab, maka dikabulkan oleh Allah. Allah turunkan banjir dan mati semuanya. Banjirnya itu bukan banjir lokal, banjir lokal daerah Jembatan 5, bukan. Ini banjirnya sedunia tenggelam. Makanya kapal Nabi Nuh begitu mendarat di atas gunung Jud di Irak sono. Lah kok di atas gunung Jud? Lah wong airnya di atasnya gunung. Ketika mendarat dia di atas gunung. Makanya di antara anak-anak Nabi Nuh ada yang terbawa kematian, istri Nabi Nuh juga ada yang terbawa. Ini Allah ciptakan, Allah munculkan kekafiran ini, Allah munculkan hamba-hamba yang taat, Allah munculkan. Dan nanti akan Allah munculkan pula apa? Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah akan siapkan waktu nanti di mana orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Coba, sudah selayaknya Allah menciptakan pula keadaan itu. Allah siapkan waktunya nanti. Kenapa? Orang-orang yang dulu ketika diajak Nabi Nuh 950 tahun, dia ngeledek Nabi Nuh, mencaci Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh dikencingin, diberakin, dicaci maki. Maka harus ada waktu di mana Nabi Nuh nanti akan mendatangi mereka semua, mengatakan, gimana rasanya? Enak toh? Enak toh? Ini akan ada waktunya nanti. Allah siapkan bagi orang-orang yang ketika dia diajak untuk kebaikan, dia meledek kebaikan, melecehkan kebaikan, menghina kebaikan. Maka akan ada Allah siapkan nanti waktu di mana orang-orang mukmin akan datang kepada mereka dan mengatakan, kami yang menang, kamu yang sekarang sengsara. Dulu kamu menghina kami, meledek kami, menertawai kami, sekarang sebaliknya. Jadi kalau kata ulama itu, kalau sama orang kafir jangan dendam di dunia, dendamnya nanti di akhirat aja. Kenapa? Dendam di dunia ada dosanya maksudnya. Dendam di dunia itu ada catatannya. Oh, di hati kamu punya kebencian, di hati kamu. Nanti urusannya di akhirat, di sana selesai sudah. Kamu mau ketawain, kamu mau, udah nggak ada lagi hisab, udah nggak ada lagi. Jadi keadaan ini terus terjadi. Allah ciptakan. Nabi Nuh berganti ke Nabi Allah berikutnya, Nabi Ibrahim. Allah jadikan pula musuh yang jahat, Namrud. Ini Allah siapkan, bukan terus terjadi sendiri, bukan. Allah menjadikan. Kenapa? Satu, banyak hikmah yang Allah letakkan di situ, bahwa seseorang yang pertama tidak boleh bangga ketika dia punya anak seorang, punya bapak seorang nabi, dia punya istri seorang nabi. Dia nggak bisa bangga dengan suaminya, dia nggak bisa bangga dengan bapaknya. Kenapa? Walaupun nabi, dia nggak bisa menolong anaknya. Walaupun dia nabi, dia nggak bisa menolong istrinya ketika sampai pada kekafiran. Ini hikmah, hingga kamu jangan sampai merasa bangga baru anaknya kiai aja bangga. Ini anaknya nabi aja nggak bisa bangga. Kenapa?
Karena urusan keselamatan adalah bagaimana dia iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila imannya benar kepada Allah, maka Allah akan jadikan pertolongan untuknya. Kalau imannya kok salah, imannya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, para pendahulunya, maka dia keluar dari itu semua. Ini kekuasaannya Allah menjadikan itu. Jadi jangan dianggap kekafiran, kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan terjadi dengan sendirinya. Enggak, Allah siapkan itu. Allah jadikan itu semua. Untuk apa? Untuk memisahkan mana orang yang Allah kehendaki jadi orang baik, mana yang Allah kehendaki jadi orang yang buruk, jadi orang yang jelek. Hingga tambah jeleknya apa? Ketika diajak lagi untuk kebaikan, diajak untuk berbuat adil, mereka menolak, tambah berbuat zalim, tambah. Maka puncaknya kehancuran seseorang ketika apa? Sudah semakin puncak dia memusuhi para nabi, maka itu tanda puncak kehancurannya. Fir'aun puncak kehancurannya kapan? Ketika sudah memuncak dia memusuhi Nabi Musa dan mengatakan pokoknya hari ini Musa harus mati. Ya, muncak ini maka Fir'aun yang mati hari itu. Jadi kalau sudah orang memusuhi Nabi dengan puncaknya permusuhan, maka hari itu akan tamatlah riwayatnya. Kenapa? Tidak ada satupun yang pernah berhasil melawan para Nabi. Cerita ini berlanjut terus ke zaman Nabi Ibrahim, ke zaman Nabi Allah Ishak, Nabi Ismail, terus ke anak-anak Nabi Ibrahim, kepada Nabi Allah Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Musa, Nabi Dawud, Sulaiman, terus ke bawah terus. Ini teramati, tercatat oleh sejarah hingga zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius, raja Romawi, untuk tunduk masuk dalam agama Islam, dan Rasulullah mengaku saya Nabiullah. Apa kata Heraklius? Wah, musuh Nabi berat ini mah. Saya nggak bakal menang. Kenapa? Belum ada sejarah sejak dulu orang menang melawan para nabi. Maka tahu Heraklius, maka dia ngajak damai. Kita damai aja lah. Saya kasih upeti kamu. Artinya saya tunduk kepada pemerintahan kamu. Apapun yang jadi keputusan saya tunduk, tapi jangan paksa saya masuk agama Islam. Maka Rasulullah nggak memaksanya. La ikraha fiddin. Kamu hanya saya ajak. Kalau kamu nolak sudah, jangan memerangi. Nah, kalau sudah diajak nolak, ngajak perang lagi, lah ini yang jadi musuhnya Allah. Siapa yang memusuhi wali-walinya Allah, maka dia akan jadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya musuh Allah itu memusuhi agamanya Allah. Beda sama zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim, ketika patung-patung itu dihancurkan, yang kecil-kecil dihancurkan, tinggal yang gede. Apa kata Namrud? Penduduk, apa kalian tidak membela Tuhan-Tuhan kalian? Apa kalian tidak membela Tuhan-Tuhan kalian yang telah dihancurkan oleh Ibrahim? Mari hari ini kita bela Tuhan kita. Itu belain Tuhan beneran, Tuhannya dihancurin. Kalau dalam agama Islam kita katakan membela Allah, maknanya membela agama Allah. Bukan bela Allah itu belain dirinya Tuhan, bukan. Itu perkataan Namrud yang dikatakan kepada rakyatnya agar sesembahan-sesembahan yang telah dihancurkan Nabi Ibrahim mereka balas. Ini kemaksiatan yang seperti ini, kekafiran yang seperti ini itu disiapkan oleh Allah terus terjadi. Hingga kita harus melihat apapun yang sekarang terjadi, jangan menganggap itu muncul dengan sendirinya. Kita berada pada zaman kebaikan, Islam pernah jaya sejaya-jayanya, Allah yang menghendakinya. Kemudian Islam surut, tambah jauh, Allah pula yang menghendakinya. Sebagai apa? Sebagai bentuk konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi umat Islam
kepada agamanya. Ketika umat Islam sudah nggak perhatian sama agamanya, umat Islam udah senang kepada harta benda, umat Islam senang kepada jabatan, umat Islam senang kepada foya-foya, maka pada masa itu Allah akan munculkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama yang kemudian akan menghancurkan agama sedikit demi sedikit. Kenapa? Disebabkan umat Islamnya yang mulai jauh dari agama, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ini terjadi demikian. Jadi masa demi masa itu Allah ingatkan kita agar selalu dalam kebaikan, agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita keluar dari relnya Allah, maka Allah akan jadikan kesusahan pada kita semuanya. Ini terjadi satu per satu hingga sekarang yang kita alami. Ini juga bagian dari apa yang menjadi ketentuan Allah, apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kamu akan mengalami fase. Ada fase kenabian, ada fasenya khulafaur rasyidin, ada fase lagi zamannya kerajaan-kerajaan yang udud, yang bertangan besi. Ada pula nanti masanya kegelapan agama, ada masanya pula nanti kebangkitan lagi agama Islam. Ini fase ini telah Allah tetapkan, Allah siapkan untuk kita. Tinggal kita mengaca diri saya sekarang berada pada fase yang mana, dan bagaimana sikap saya agar iman saya tetap kepada Allah, akidah saya terjaga, jangan sampai saya terombang-ambingkan oleh keadaan. Maka di zaman yang kita alami sekarang ini, sesuai sabdanya Rasulullah SAW, berkatakan bahwa agama pada masa itu, orang yang beragama sebagaimana orang yang memegang bara api. Dia pegang kuat-kuat, api itu panas, dia tinggalkan, dia lepas api itu, kafir dia. Ini keadaan kita. Maka sekarang status ini sekarang mulai diperhitungkan. Siapa kamu? Orang Islam bukan? Wah, mau ngaku Islam, mau deg-degan kamu. Apalagi ngaku FPI. Wah, hati-hati kamu sekarang. Hah? Ngaku aja hati-hati. Kenapa? Status. Maka akan semakin panas dipegang nantinya. Sekarang mulai ada Islamophobia, ada orang-orang takut sama agama Islam, orang-orang takut ngaku jadi orang Islam nantinya. Walaupun dia sebagai orang Islam, akan disimpan keislamannya. Kenapa? Kalau saya ngomong, waduh, kerjaan susah dapet, kehidupan susah. Ini akan dialami. Ini Dajjal belum turun. Jadi zaman-zaman ini terus akan terjadi sebagaimana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti munculnya pemimpin-pemimpin muslim yang bisa berbuat adil dan mengembalikan keadilan di dunia. Akan memimpin dunia dengan seadil-adilnya. Ini yang diharapkan, hanya keadilan ini. Tanpa keadilan ini kita nggak akan bisa hidup makmur, tentram, nggak ada. Orang bisa makmur, tentram itu karena ada keadilan, ada kesetaraan, ada perlakuan yang sama. Kamu berbuat dihukum yang sama, saya berbuat dihukum yang sama, maka akan ada kesetaraan, maka akan ada kebahagiaan di situ, kemakmuran, ketentraman hidup. Tapi selagi tidak demikian, maka terus dunia akan terjadi naik turun, ada orang muslim, ada orang kafir, maksiat, ada taat, ada orang terus. Ini harus kita siapkan diri kita bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi dengan sendirinya, enggak ada. Orang Islam harus iman, ini semua ada dalam skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah siapkan demikian. Apa hikmahnya? Oh, ada yang kita tahu hikmahnya, ada yang kita tidak tahu hikmahnya, tapi harus kita yakini setiap kudrat iradnya Allah menentukan sesuatu, ketentuan itu pasti mengandung nilai hikmah.
Tidak ada yang Allah ciptakan satu pun kejadian itu menjadi kejadian yang sia-sia, nggak ada. Ma khalaqta hadza batila. Katakan bahwa ya Allah, bahwa Engkau tidak menciptakan sesuatu ini dengan keadaan sia-sia, nggak ada. Pasti membawa nilai hikmah. Tinggal kita lihat apa hikmahnya. Yang terutama hikmah untuk kembali pada diri kita sendiri. Apa hikmah baiknya untuk kita? Kita ini sekarang masih tergolong orang-orang ahli akhirat atau kita tergolong orang-orang ahli dunia? Coba. Kan ada keseringan ada orang ngomong, kita harus pilih mana ulama akhirat sama ulama ulama ahli dunia. Sekarang nggak usah bicara ulamanya, kitanya aja. Kita ini termasuk orang ahli dunia atau orang ahli akhirat. Gimana cara ngetesnya? Ya. Cara ngetes diri kita ini ahli dunia atau ahli akhirat, gimana cara ngetesnya? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, diceritakan oleh Imam Mutawali Asy-Sya'rawi dari Mesir, mufti Mesir marhum. Kata beliau, Sayyidina Ali memberikan cara. Kalau kamu pengen ngetes diri kamu termasuk ahli dunia atau ahli akhirat, caranya adalah lihat mana yang kamu senangi. Kalau ada orang datang membawakan kamu rezeki, datang kepada kamu, ada lagi satu lagi orang datang untuk meminta rezeki. Mana yang kamu senangi, mana yang lebih kamu hormati. Kalau yang lebih kamu hormati yang datangin rezeki, maka kamu ahli dunia. Tapi kalau yang kamu lebih hormati orang-orang yang meminta ini, maka kamu ahli akhirat. Kenapa? Karena orang yang datang nganterin duit sama kamu itu nyusahin kamu. Tapi orang-orang yang datang meminta kepada kamu, ini yang akan nolongin kamu di akhirat. Maka orang yang lebih menghormati orang-orang yang datang meminta ini, maka dia termasuk orang-orang ahli akhirat. Kenapa? Tahu dengan dialah, lewat dialah, sebab dialah saya dijadikan Allah menjadi orang yang punya kemuliaan di akhirat. Allah datangkan mereka kemari menolong saya, rezekinya bisa saya kasih. Ini alamatnya kita. Jadi kamu tinggal introspeksi, tinggal kamu lihat saya ini lebih hormat mana gitu loh. Ada bos datang kamu kasih kursi, kalau ada pengemis datang, jadi kamu ahli. Sudah tinggal begitu. Nah kalau kamu kok masih berposisi sebagai ahli dunia, bicara akhirat, bicara ya susah. Bagaimana masih jadi ahli dunia kok mau bicara akhirat? Coba bersihkan dulu diri kita. Bagaimana kita siapkan diri kita menjadi ahli akhirat, menjadi ahlillah, menjadi ahli sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk caranya kita introspeksi. Maka ini yang harus kita lihat pada keadaan kita sekarang ini. Jangan pernah kita ketika diri kita sekarang dalam keadaan susah menganggap ada orang lain yang membuat kita susah. Orang lain ini adalah sabab. Sabab itu berubah-ubah. Kadang sabab itu sesuai, kadang sabab tidak sesuai. Kadang kita melakukan sesuatu sudah dengan sebab yang benar, sudah kita pakai yang paling baik sebabnya, tapi nggak terjadi apa yang kita inginkan. Ketika sebab-sebab itu tidak bisa mendatangkan kebaikan apa-apa kepada kita, ingatlah Allah yang menjadikan sebab ada memperhatikan kita. Allah yang menjadikan sebab, dia berada dalam kekuasaannya, dia mengayomi kita. Jadi kalau kita kok bergantung kepada sebab, ketika sebab telah putus dari kita nggak kembali kepada Allah,
maka ruginya manusia adalah orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya bergantung kepada sebab. Tiap apa yang dia kerjakan hanya sebab, tanpa memikirkan bahwa sebab ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini hanya jalan kita untuk mendapatkan pahala, bukan mendapatkan hasil, bukan. Hasil datang dari Allah yang mengatur sebab, karena Allah bisa mendatangkan sesuatu apapun tanpa sebab. Kalau kita kok mengandalkan sebab, ketika sebab itu enggak menghasilkan apapun, kita tidak kembali kepada Allah, maka kita akan keluar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lihat dari sifatnya Allah ini, sifat kudrat dan iradatnya Allah, bahwa kedua sifat tersebut adalah menjadikan apapun keadaan yang ada pada diri kita. Kita dijadikan orang yang tinggi, orang yang kurus, orang yang kaya, orang yang miskin, seorang raja, seorang jelata, kamu jadi hakim, kamu jadi terdakwa, semua Allah yang tentukan. Tinggal bagaimana nanti kamu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang sukses dalam keadaan itu, atau menjadi orang yang gagal dalam predikat yang Allah berikan pada diri kita semuanya. Ini yang kita harus jaga. Kalau kita bisa melihat selalu ini semua adalah amanat dari Allah, datang dari Allah, maka sebisa-bisanya kita harus bisa menjaga diri kita. Maka kalau kita nggak ngerti hubungan ini, nggak ngerti bahwa tiap waktu kita itu diatur oleh Allah, maka banyak sekali orang-orang yang telah melepaskan dirinya dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lari dari pertolongan Allah, dia mencari pertolongan selainnya Allah, dianggap ada selainnya Allah yang bisa menolong, yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada. Yang paling kuat yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat yang doa yang paling terkenal ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah disiapkan ketapel untuk dilemparkan ke dalam kobaran api. Ketika ketapel itu dilemparkan, Nabi Ibrahim terlempar di angkasa. Ini waktunya hanya berapa detik sampai dia ke api. Di detik-detik itu datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan, wahai Nabi Ibrahim, apa kamu nggak punya hajat untuk minta tolong kamu diselamatkan? Ini tinggal berapa detik, masih dongeng, ini masih cerita coba. Ini sama dengan keadaan ajal kita. Ajal itu sempit, tapi Allah bisa memanjangkan waktunya hingga serasa kamu ngobrol sama orang, cerita, padahal waktunya sempit. Nabi Ibrahim demikian, ketika dilemparkan datang malaikat Jibril dan bicara, wahai Nabi Ibrahim, apa kamu nggak punya hajat? Nabi Ibrahim apa? Kalau sama engkau wahai Jibril, saya nggak butuh apa-apa. Ya sudah, kamu minta kepada Allah. Oh, kalau minta kepada Allah, yang terucap adalah yang dalam Al-Quran diabadikan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika semua sebab sudah putus, semua harapan sudah putus pada yang lain, semua pikiran sudah putus, maka harus terucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti sekarang ini keadaan kita, putus kita pikiran, sudah putus kita. Mau kemana kita lagi? Yang muncul hanya bisa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah nggak ada lagi yang kita harapkan lagi. Semua jalan seakan-akan berhenti. Semua sebab yang kita jalankan berhenti, terputus, terpojok, tidak menghasilkan apapun. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, maka Allah kisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh kepada kita bahwa yang diucapkan Nabi Ibrahim hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya serahkan, saya kembalikan semuanya kepada kudrat
iradatnya Allah, semua ada dalam ketentuan Allah, semua ada dalam skenarionya Allah. Allah yang mengatur ini semua, Allah yang mau ini semua, dan Allah yang akan ngasih jalan keluar untuk ini semua. Itu yang kita harapkan. Dan apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah tentukan, maka itu yang terbaik untuk kita. Sebagaimana ada kisah pula zamannya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah ada satu orang munafik yang meninggal. Seorang munafik meninggal. Maka Rasulullah mengatakan, saya akan menyolatkannya. Wah, sahabat rame. Ya Rasulullah, bagaimana engkau mau sholat depan akan nyolatin orang munafik? Jangan, dia itu memusuhi Islam, dia menghancurkan Islam. Nah, saya akan sholatin dia. Apa ini tampaknya? Ini menampakkan kesesuaian berita Allah bahwa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Hingga kepada siapapun dia sayang. Coba, dia berharap orang itu jadi orang baik, orang itu jadi orang yang taat, orang itu jadi orang yang selamat. Hingga orang munafik pun mau disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita katakan, oh mbok yo kayak Rasulullah, kamu penyayang. Oh, Rasulullah nas Al-Quran, hingga kepada siapapun dia sayang, dia cinta. Tapi ingat, setelah Rasulullah mengatakan akan menyolati, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang pertama menentang. Ya Rasulullah, bisa begitu ya Rasulullah, ini orang munafik, ini orang yang memusuhi Islam. Kalau sampai kita sholat di belakangnya, di depannya, kita nyolatin dia, maka akan terjadi nanti berita, oh orang munafik gampang masuk Islam, tetap jadi orang Islam, tetap disolatin. Maka turun ayat pada masa itu, berita bahwa janganlah engkau sholat menyolati orang-orang munafik. Loh, Rasulullah mau nyolatin, tapi Allah melarang. Kenapa? Ini bedanya. Allah menampakkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang punya jiwa penuh kasih sayang, tapi Allah tegas, tidak boleh disolatkan. Jadi kalau kita mau berkaca pada berita ini, jangan sampai apa yang jadi perilakunya Rasulullah SAW menghalangi jalannya syariat. Tidak demikian. Justru apa yang jadi prakteknya Rasulullah menampakkan kebenarannya Al-Quran. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia penuh kasih sayang, hatinya lemah lembut. Hingga sama orang pun demikian. Ada orang Yahudi meninggal, Rasulullah berdiri menghormati. Ada orang munafik meninggal, udah sholatin aja. Ini ada hikmah yang Allah letakkan, bahwa dalam kejadian itu ada perkara yang kita harus tahu, bahwa apabila seseorang itu telah Allah tetapkan menjadi orang yang tidak boleh ditolong, dia harus diberikan pendidikan pertolongan, maka ya harus dilakukan. Jangan terus pakainya perasaan. Kalau kita lihat rasa, kalau kita lihatnya perasaan, maka hukum yang Allah tetapkan tidak akan berlaku. Jadi kita melihat bahwa kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu berhubungan dengan kita, tidak pernah putus kita dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu. Maka dengan kita memahami ini, hati kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lepaskan dari hasbunallah
wa ni'mal wakil. Karena enggak ada lagi sekarang ini yang bisa kita jadikan pegangan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita, pertolongan untuk kita, kemenangan untuk umat Islam insya Allah. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah hatinya, dijaga Islam kita, dijaga agama kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga lingkungan kita, Allah jaga semua yang ada pada diri kita, dan Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hambanya Allah yang tetap berpegang kepada iman Islam sampai hari kematian kita. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, membawa Islam, selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub